Nah, sekarang kita berada di lokasi pengamatan yang hampir mendekati puncak Sibayak. Nah, kita lihat di depan kita ada struktur lapisan. Kalau kita lihat struktur lapisannya, kita bisa langsung menebak bahwa lapisan yang di depan kita tersusun oleh litologi batuan sedimen, ya, atau sedimentary rock. Nah, lihat lapisan yang memanjang, ya, memanjang dan lurus. Nah, ini merupakan struktur lapisan yang kalau kita lihat secara lateral, maka ini merupakan perlipatan. Kita lihat ini semakin naik ke atas posisinya. Pada bagian bawah kita lihat itu ada patahan di situ. Maka jejaknya akan kita tunjukkan secara langsung. Walaupun kalau semakin dekat kita melihat objeknya, itu akan semakin sukar untuk membedakan bahwa lapisan ini pernah terpatahkan. Oke, mari kita dekati lokasi pengamatan kita. Kita lihat di sini bahwa ada struktur yang terpatahkan, ya, struktur yang terpatahkan. Kalau bisa saya tunjukkan, ini yang terpatahkan. Inilah yang disebut sebagian di dalam tektonik atau gaya tektonik yang kita pelajari di kelas SMA kelas 10. Maka lipatan ini terpatahkan atau yang disebut sebagai patahan, ya, patahan. Nah, ini di lokasi pengamatan ini kita melihat secara langsung pengaruh dari gaya endogen. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju puncak Sibayak untuk melihat fenomena-fenomena alam sebagai akibat dari gaya-gaya endogen ini tadi. Mari. Oke, sekarang kita sudah kawah dari Gunung Sibayak. Di sini di belakang saya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 lubang yang mengeluarkan gas. Kalau kita lihat dari kejauhan, maka bagian lubang itu terdapat lapisan yang berwarna kuning. Kalau kita lihat dari dekat nanti bahwa lapisan mineral yang terakumulasi di pinggir lubang tersebut itu merupakan lapisan atau mineral yang terakumulasi adalah mineral sulfur, ya. Dan tekanan gas yang dihasilkan cukup kuat. Dan dalam ilmu vulkanologi, gas itu berasal dari pemanasan aktivitas magma yang terdapat di dapur magma atau magma chamber. Nah, kalau kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, secara normal, maka tidak pernah ada perubahan lokasi lubang tersebut. Tetapi
kalau ada gempa, walaupun dalam skala yang cukup kecil, maka memungkinkan terjadinya perpindahan lubang-lubang gas tersebut. Sebagian dari gas-gas tersebut ada yang mengeluarkan air, dan air itu cenderung cukup panas. Untuk melihat lebih lanjutnya, kita akan melihat langsung ke mendekati lubang tersebut. Oke? Sekarang kita berada di bagian lubang dari tempat keluarnya gas-gas yang mengandung belerang. Atau kalau kita lihat di sini ada bagian seperti bunga kristal yang merupakan endapan dari sulfur. Kita lihat ini, itu endapan dari sulfur, ya, atau yang lebih dikenal sebagai nama belerang. Dan pada bagian dalam lubang itu mengeluarkan gas, walaupun di sini di satu tempat kita tidak melihat cukup tekanan yang besar, tetapi di tempat lain itu tekanannya cukup besar sekali. Khusus untuk lubang ini, kita lihat ada gelembung-gelembung yang mengeluarkan air yang cukup panas, bahkan sampai pada suhu 90 derajat Celcius. Ini merupakan air yang keluar dari tubuh gunung api yang dijadikan, atau air mineral yang dalam kondisi ini merupakan air panas atau hot spring. Di bagian tubuh gunung api banyak didapatkan sumber mata air ini. Bahkan untuk di daerah kaki gunung tadi, sebagian orang memanfaatkan sebagai tempat pemandian air panas. Oke? Nah, untuk di bagian lain kita akan melihat lubang-lubang yang mengeluarkan gas belerang dengan tekanan yang cukup besar. Mari.